Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup, terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat berkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Ayo perhatikan siklus hidup kucing dan ayam berikut. Siklus hidup atau daur hidup kucing dimulai dari kucing beranak, kemudian anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Siklus hidup atau daur hidup ayam dimulai dari ayam bertelur, kemudian telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Mencirikan siklus hidup atau daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, salah satunya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya, hewan-hewan di sekitar kita, yaitu nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor, seperti di timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat.
lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Contoh metamorfosis tidak sempurna lainnya adalah kecoa. Dimulai dari kecoa dewasa bertelur, lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap, dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Selanjutnya, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Metamorfosis tidak sempurna berikutnya adalah metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Selanjutnya, setelah nimfa mengalami pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap. Membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Berikut adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ayo perhatikan perbandingan dari kedua metamorfosis ini. Pada metamorfosis kupu-kupu, telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Sedangkan pada belalang, telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Pada kupu-kupu, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Sedangkan pada belalang, bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Selanjutnya, pada kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja.